Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah kepada segala bangsa kabar sukacita. Dan perintah Yesus ini diterjemahkan dalam bulan Kitab Suci 2020 dengan tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Bagaimana caranya kita mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas? Mungkin kita sendiri juga mengalami krisis. Mungkin kita sendiri sedang bertanya-tanya tentang siapa Tuhan bagi kita. Mungkin kita sendiri sedang bertanya-tanya siapa diri kita sebenarnya. Karena mengalami keterasingan. Itu yang disebut krisis iman dan identitas. Nah, sementara kita sendiri mengalami krisis, baik dari iman maupun identitas, bagaimana mungkin kita mewartakan kabar baik? Caranya itulah, simak video ini selanjutnya. Salam jumpa bersama saya Pastor Chris dalam berbagi inspirasi hari ini. Di tengah krisis iman dan identitas, kita sendiri barangkali juga sedang mengalami pertanyaan besar itu, siapa Tuhan di tengah-tengah kemajuan zaman, di tengah-tengah kemajuan teknologi, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mana Tuhan? Ada di mana Dia? Mengapa Dia tidak peduli pada kita? Mengapa Dia tidak campur tangan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada? Mengapa kita merasa diri semakin hari semakin jauh dari Tuhan? Dia semakin asing untuk kita. Padahal katanya Dia Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tapi mengapa kita mengalami Dia jauh, terasing, tidak terasa? Nah, apakah mungkin saya yang mengalami pergumulan seperti ini boleh mewartakan kabar baik? Jawabannya ya. Justru dalam pergumulanmu inilah Tuhan menyapamu, Tuhan menjamahmu, dan Tuhan menjadikanmu alatnya untuk berbagi sukacita, mewartakan kabar gembira melalui sharing pengalaman iman berdasar Kitab Suci. Lewat sharing pengalaman iman berdasarkan Kitab Suci, kita dimampukan untuk mengolah pengalaman-pengalaman kita, baik yang positif maupun yang negatif, untuk melihat tanda-tanda cinta Tuhan, tanda-tanda kehadiran Tuhan bagi kita, dan itulah yang kita sebarkan, kita sampaikan, kita wartakan kepada orang lain. Bagaimana caranya? Nah, di bulan Kitab Suci Nasional ini kita dipanggil, ditantang untuk mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas dengan cara ini. Mengadakan pendalaman Kitab Suci, membaca Kitab Suci sepanjang bulan ini. Setiap minggu ada tema tertentu, dan dari tema-tema itu kita ambil, kita renungkan, kita ikuti, dan kita dalami sambil mengikuti 5 langkah berikut ini. Ya. Apa itu? Yang pertama, dari tema-tema yang ada, dari bacaan-bacaan Kitab Suci yang ada, yang disajikan kepada kita, yang kita sendiri baca, yang kita sendiri gumuli, yang kita sendiri berulang-ulang baca, dan baca. Langkah pertama adalah berusaha untuk menemukan harta terpendam
yang barangkali dalam hidup sehari-hari sudah banyak teks itu saya baca tapi tidak terasa apa-apa, seolah-olah hambar. Ketika saya baca berulang-ulang, saya mencari, meminta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada saya mutiara indah di balik kata-kata yang ada. Tunjukkan kepada saya sabdamu untuk saya di balik kata-kata yang ada, sehingga kata-kata yang ada berubah menjadi sabda Tuhan bagi saya. Jadi langkah pertama adalah menemukan harta terpendam di balik kata-kata yang kita baca, kita renungkan, yaitu sabda Tuhan yang karena pergumulan iman, karena pergumulan identitas, krisis yang kita alami, semua hambar dan tampak hanya sebagai kata-kata biasa. Tapi dengan berulang-ulang sambil berdoa mohon, kita berusaha dalam bimbingan Tuhan menemukan mutiara, seperti mutiara terbungkus dengan cangkangnya tersimpan di dalam laut. Begitu kita menyelam, mencarinya, menemukannya, membukanya, baru kita menemukan mutiara itu. Demikian juga sabda Tuhan di tengah krisis tampak biasa, kata-kata barangkali juga hampa. Kita selami, kita cari, kita buka satu persatu, dan kita akan menemukan mutiara itu, mutiara sabda Tuhan. Langkah pertama, menemukan mutiara sabda Tuhan. Yang kedua, menyingkapkan keindahannya. Ternyata batu bundar di dalam cangkang itu bukan batu biasa, tapi harganya mahal. Nah, kesadaran akan nilai yang tinggi itu bagus. Setelah menemukan, kita membangkitkan kesadaran akan nilainya bagi hidup kita. Dan yang ketiga itu berusaha untuk men-sharingkan, membagikan apa ungkapan atau undangan Tuhan bagi saya. Lewat kata-kata itu, Tuhan mau bicara apa kepada saya? Tuhan mau mengundang saya untuk sesuatu yang mana? Jadi, berusaha menemukan, menyingkap keindahannya, menyadari panggilan Tuhan, undangan Tuhan, sapaan Tuhan untuk saya. Dan keempat adalah memaklumkan misi Tuhan. Dan kelima itu berdoa, mensyukuri apa yang menjadi temuan kita. Nah, daripada kita menemukan sendiri, merenungkan sendiri, bagus kalau kita di era digital, di era orang berlomba-lomba untuk bercerita, ubah status dan macam-macam di Facebook, di Instagram. Bagus kita buat semua 5 langkah ini dalam bentuk rekaman dan kita sebarkan. Dengan cara begitu kita mewartakan ya, kabar baik di tengah-tengah kita sendiri mengalami krisis. Saya beri contoh satu ya. Bagaimana cara menceritakan 5 langkah itu? Ya, setelah baca, berulang-ulang, berusaha menemukan, akhirnya saya mengalami sesuatu, melihat sesuatu, merasakan keindahan dan berhasil menyingkapkannya. Sekarang saya mau bagikan itu, sharing kitab suci. Pengalaman iman berdasarkan kitab suci. Ya. Ini berdasarkan teks minggu pertama dari surat Rasul Yakobus bab 4 ayat 13. Bagaimana caranya
men-sharingkan itu dalam rekaman begini. Saya bersebut nama dulu, saya Chris, kelas 1 SMA Aquino Kleak, sebut saja begitu ya, saya bukan SMA Kleak, tapi sudah kita sebut untuk sharing lewat media sosial, bagus disebut perkenalan singkat saja. Saya Chris, siswa kelas 1 SMA Aquino Kleak ya. Dari pendalaman kitab suci yang saya lakukan, yang paling mengesankan di minggu pertama, yaitu dari teks 1 Yohanes 4 ayat 13, ada panjang sekali kata-katanya, tapi saya sangat tersentuh pada kata-kata ini, mendapat bagian dalam rohnya. Langkah pertama selesai, mendapat bagian dalam rohnya, itu bagaikan mutiara. Langkah kedua, saya begitu tersentuh dengan ayat ini karena saya sering merasa tidak menjadi bagian dari siapa-siapa. Saya merasa terasing di rumah, saya merasa terasing dengan teman-teman, saya merasa terasing dari dunia ini. Saya merasa bukan anak yang membanggakan, malah sebaliknya saya sering merasa menjadi sumber masalah di rumah, membuat mama marah-marah, membuat papa mempersalahkan, membuat kakak dan adik bertengkar, seolah-olah semua karena saya. Dengan teman-teman saya merasa sering terasing, saya rasa kalah. Ada teman yang tertawa, saya merasa tersinggung karena seolah-olah mereka menertawakan saya. Apalagi barusan bulan lalu teman yang paling dekat dengan saya meninggalkan saya. Dan ini semua seolah-olah membuat dunia hancur. Tidak ada lagi pegangan saya, tidak ada lagi tempat sandaran saya, tidak ada lagi tempat bercerita saya, tidak ada lagi tempat berkeluh kesah saya. Jadi saya ini bagian dari siapa? Saya datang kepada Tuhan terasa asing, terasa jauh. Ya. Tapi ketika membaca ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 13, saya begitu tersentuh karena di sana Tuhan mengatakan kita di dalam Yesus mendapat bagian dalam rohnya. Saya bertanya kepada diri saya, apakah benar saya juga mendapat bagian dalam roh Yesus, dalam hidup Yesus? Apakah sungguh saya mendapat bagian di mata Allah? Apakah saya masih ada dapat perhatian dari Bapa yang penuh kasih itu katanya? Dan ketika saya mengulang-ulang pertanyaan itu, semakin terasa, semakin jelas tergambar kasih Yesus yang wafat di salib. Kasih Yesus yang menebus dosa-dosa saya. Bagaikan anak yang hilang, dia datang menyapa saya. Bagaikan domba yang hilang, dia tarik saya dan angkat saya di atas bahunya. Luar biasa. Saya mengalami sesuatu yang baru. Ada kehangatan mengalir deras di seluruh bagian hidup saya. Dan saya menemukan semangat baru. Ternyata saya berarti. Ternyata karena saya, dia rela datang ke dunia. Karena saya, dia rela menderita. Karena saya, dia rela mati. Karena apa? Saya mendapat bagian dalam rohnya. Wow, luar biasa. Teman-teman sekalian, lewat video ini saya mau berbagi sukacita yang sama ini. Supaya mungkin bukan hanya saya, tapi mungkin Anda juga, Tuhan Yesus mau bilang, Anda pun mendapat bagian dalam rohnya. Anda pun mendapat bagian dalam kasihnya.
kita semua mendapat bagian dalam penderitaannya, kita semua mendapat bagian dalam kematian dan kebangkitannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengalaman yang indah ini. Langkah ketiga, melalui teks ini saya merasa Tuhan mengundang saya untuk menceburkan diri ke dalam lautan kasih-Nya. Dan saya membiarkan diri saya tenggelam dalam kehangatan cinta Tuhan itu. Dan saya menemukan kembali arti diri saya sebenarnya dan arti Tuhan bagi saya. Dia ternyata adalah tangan yang selalu siap menggapai saya, tangan yang selalu siap menarik saya, bahkan tangan yang selalu siap menggendong saya. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman yang indah ini. Saya bagaikan seorang anak kecil yang ada dalam genggaman tangan-Mu yang penuh kasih. Langkah keempat, saya percaya Tuhan mau mengatakan bahwa seperti saya, kamu juga mendapat bagian dalam roh-Nya. Seperti saya, kamu juga berharga di mata-Nya. Langkah kelima, mendoakan. Maka marilah kita saling mendoakan. Terima kasih Tuhan karena kami boleh mendapat bagian dalam roh-Mu yang menghidupkan. Terima kasih saya boleh mengalami pengalaman ini, berarti di mata-Mu, dan mengalami kembali kehangatan, mengalami kembali semangat hidup. Semoga kami tak pernah terpisah daripada-Mu sehingga kami boleh berbuah banyak dalam hidup sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demikian sharing pengalaman iman berdasarkan kitab suci. Mari kita saling berbagi untuk mengalami cinta Tuhan dan untuk mewartakannya supaya semakin banyak orang mengalami keselamatan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.